wabarakatuh. Nama saya Qoria dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 2 BKIE. Review buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi. Karya Dr. Ujang Karda, penerbit PT Raja Grafindo. Langsung saja ke pengertian pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas sendiri itu dimaknai sebagai pendidikan demokrasi, bertujuan untuk masyarakat agar berpikir kritis dan berpikir demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran untuk generasi bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat untuk menjamin hak-hak masyarakat. Nah, itu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kita ke tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan nasional itu ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat. Nah, tujuan pendidikan nasional itu sendiri yaitu terkait dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Next, selanjutnya yaitu fungsi pencapaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan fungsi sebagai memantapkan wawasan, demokrasi, kesadaran hukum, dan membangun bangsa berdasarkan ada tiga, yaitu landasan hukum, landasan ilmiah, dan landasan historis. Nah, kita bahas landasan ilmiah. Landasan ilmiah itu terbagi menjadi tiga, yaitu dasar pemikiran, dan yang kedua itu objek pembahasan, dan yang ketiga itu rukun keilmuan. Nah, lanjut yaitu landasan hukum. Landasan hukum itu ada undang-undang lalu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga itu landasan historis. Landasan historis ini ada istilah pendidikan kewarganegaraan yang berganti-ganti. Itu Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 1 sudah selesai. Bab 2 yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada proses berbangsa dan bernegara. Nah, proses berbangsa dan bernegara ini ada dua, yaitu asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. Istilah bangsa Indonesia itu terbagi menjadi tiga, yaitu bangsa Proto-Melayu, bangsa Detro-Melayu, dan bangsa primitif. Nah, lanjut ke istilah Indonesia atau bisa disebut dengan istilah nasional. Istilah nasional ini secara resmi diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Unsur-unsur identitas nasional yaitu ada pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Faktor-faktor pembentukan identitas yaitu ada primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam persediaan, terus ada sejarah, ada perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Ada beberapa bentuk identitas bangsa Indonesia, yaitu ada lagu kebangsaan, bendera negara, bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada Pancasila sebagai
sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 3 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama yaitu pengertian ideologi. Pengertian ideologi. Secara umum, ideologi dapat dikatakan sebagai ide-ide, gagasan-gagasan, kepercayaan secara sistematik dan menyeluruh, menyangkut sosial, budaya, dan keagamaan. Makna ideologi Pancasila yaitu secara pandangan, cita-cita, atau keyakinan yang normatif yang perlu diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama itu ada ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini terbagi menjadi 3, yakni ideologi kesadaran palsu, ideologi arti netral, dan ideologi dalam arti keyakinan tidak ilmiah. Yang kedua yaitu ideologi liberal. Nah, menurut paham liberal, individu memungkinkan untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya. Yang ketiga yaitu ideologi konservatif. Yang keempat ideologi sosialisme dan komunisme. Dan yang kelima yaitu ideologi fasisme. 4 yaitu memahami negara, warga negara, dan konstitusi. Yang pertama yaitu pengertian negara. Nah, menurut salah satu tokoh, negara adalah suatu lembaga manusia dapat menciptakan tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi, yaitu penduduk yang tetap dan wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lainnya. Selanjutnya yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi. Nah, hakikat atau esensi ialah suatu organisasi baik dalam arti statis maupun dinamis. Menurut salah satu tokoh, tujuan negara ialah yang sebenarnya pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi negara. Menurut salah satu negara sebagai provider, negara sebagai regulator, negara sebagai entrepreneur, negara sebagai ampir. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam bentuk negara. Negara memiliki 2 bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Selanjutnya yaitu memahami konstitusi. Nah, tujuan konstitusi yaitu membatasi tindakan sewenang-wenangnya pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan yang berdaulat. Lanjut yaitu peranan konstitusi bagi kehidupan negara ialah untuk memberikan landasan bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Selanjutnya yaitu memahami warga negara. Pengertian warga negara Indonesia ialah WNI ialah yang diakui oleh hukum sebagai warga negara Indonesia. Dalam ilmu tata negara ada 2 asas, yaitu asas ius soli yaitu daerah keturunan, dan asas ius sanguinis yaitu daerah keturunan. Ada 2 itu memahami negara, HAM, dan demokrasi. Istilah negara hukum itu telah ada pada abad ke-19. Perkembangan di Indonesia itu ada 4 periode. Yang pertama yaitu periode tahun 1900. Prinsip demokrasi Pancasila itu memperhatikan kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, berbagai suku, agama, daerah, dan lain sebagainya. Bab 5 yaitu memahami negara, HAM, dan demokrasi. Istilah negara hukum ini telah muncul pada abad ke-19, namun sesungguhnya konsep negara hukum tercetus pada abad ke-17 di Eropa Barat. Undang-Undang 1945 menghendaki bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Konsep negara hukum di Indonesia lebih ditekankan pada sistem aspek jaminan sosial yang dituangkan pada wujud legislasi dan kebijakan. Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak perkembangan di Indonesia itu terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama periode 1945 sampai 1959 yaitu masa demokrasi parlementer. Nah, yang kedua yaitu periode 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin. Nah, yang ketiga yaitu periode 1966 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Orde Baru. Nah, yang keempat yaitu periode memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta sesuai dengan wilayah geografi Nusantara dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai pedoman motivasi dorongan dalam menentukan kebijaksanaan bagi penyelenggaraan negara di tingkat seluruh rakyat Indonesia. Wawasan Nusantara bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara adalah wilayah sebagai ruang hidup geopolitik dan geostrategi. Unsur-unsur wawasan dasar Nusantara itu terbagi menjadi 3, yaitu ada wadah, isi wawasan, yang ketiga itu tata laku wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sebagai pancaran falsafah itu memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengembangkan kemampuan, mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang ditujukan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pengaruh ketahanan nasional itu ada 3, yaitu pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, dan pengaruh lingkungan hidup. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa negara itu ada 5. Yang pertama, ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu ada integritas nasional Indonesia. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.